Terkadang kita harus fair ya membaca realitas itu. Artinya boleh Maman dan Mukidi itu berseteru, tetapi tetap ada hal-hal yang mereka sepakati bersama-sama. Misalnya Maman dan Mukidi sama-sama laki-laki. Nggak lalu karena berseteru maka lalu keduanya saling menafikan. Maman kata Mukidi bukan laki-laki, Mukidi kata Maman bukan laki-laki. Enggak ya. Kalau bahasanya Gus Baha itu 1 tambah 1 tetap 2, walaupun kamu bermusuhan, mau tidak mau kamu sepakat dengan itu. Nah, dalam polemik nasab ini ada hal yang mungkin setara dengan itu, yaitu yang pro dan kontra juga akan sepakat bahwa sekarang ini dan mungkin untuk seterusnya atau mungkin tentang beberapa waktu sebelumnya. Kalaupun ada perbedaan ini masalah mulai dari kapan, tetapi setidaknya saat ini sudah tidak ada yang melawan Kiai Haji Imaduddin yang setara dengan beliau. Dalam arti sama-sama dari panggung ke panggung menarasikan tentang Mbak Alawi cucu Nabi. Dari panggung ke panggung menarasikan kalau tesisnya itu keliru, sudah enggak ada. Maka saya bilang ini sudah kalau dianggap pertarungan ini Kiai Haji Imaduddin sudah melawan kotak kosong. Jadi nggak ada lawannya. Kalau kita lihat perlawanan yang ada tinggal dari YouTuber. Itu pun sedikit sekali jumlah YouTubernya. Itu pun bikin konten kadang ya begitu-begitu aja sambil nggak ada videonya. Ya mungkin termasuk saya. Yang videonya aja nggak ada. Tinggal ngomong aja. Udah nggak baca-baca kitab. Jadi ini sudah tidak seimbang pertarungannya. Ya, bayangkan bagaimana seorang mujaddid, pencerah ya bagi pengikutnya setidaknya demikian. Pengarang banyak kitab. Punya pesantren. Ketua fatwa MUI. Ketua komisi fatwa. Masa iya dianggap sedang berival atau sedang berdebat dengan seorang YouTuber? Ya kan tidak seimbang, Pak. Kalau dulu-dulu mungkin masih banyak, entah kiai, entah apa, yang sama-sama lah levelnya, yang masih bersuara keras. Sekarang sudah nggak ada. Nah, itu kita sepakat ya. Kamu dengan saya tidak sepakat tentang tesis Kiai Haji Imaduddin, tapi tentang ini kita sepakat. Bahwa sekarang sudah nggak ada lagi yang menanggapi Kiai Haji Imaduddin apalagi membantah. Setiap menulis, ya kalaupun ada yang bantah, kalaupun ada itu YouTuber. Setiap ceramah, kalaupun ada yang membantah, YouTuber lagi. Di mana ngebantahnya? Apakah di panggung yang besar? Apakah di depan jemaah? No. Di depan kamera. Itu pun kadang nggak ada kameranya. Cuma tulisan sama gambar gerak-gerak. Jadi pertarungannya sudah seperti itu. Iya, mungkin ini bertanda akan segera usai mungkinnya. Kenapa? Karena genderangnya sudah nggak ada yang menabuh. Kalaupun ada genderang tapi alat pukulnya sudah nggak ada. Atau kalaupun mau menabuh sebelah pihak. Jadi nggak ada yang menari dengan genderang itu. Atau ada yang menari tapi nggak ada genderangnya. Ya saya kira itu bagus ya. Mungkin entah sudah letih atau sudah apa. Kayaknya sudah nggak ada tokoh-tokoh itu yang teringin atau terpancing atau terangsang lah untuk menyampaikan statement tentang hal ini. Semuanya sudah dianggap selesai. Jadi kalau mau dilanjutkan juga ya lawannya YouTuber aja. Itu pun kalau YouTubernya sempat gitu. Maksudnya kalau dia kebetulan ngelihat, kalau enggak ya enggak juga. Udah enggak nyari-nyari juga. Udah fase nyari-nyari itu udah selesai. Sekarang begitu ya. Jadi ini kesepakatan. Ini musalamat. Kenapa? Karena kalaupun ada narasi-narasi yang mengecam-ngecam tesis itu narasi lama diupload ulang. Biasanya kan begitu. Sementara gerakan Kiai Haji Imaduddin kayaknya masih terus. Jadi kalau ini dianggap pemilihan ya lawan kotak kosong, Mbak. Ya pasti menang ya, berapapun suara pasti menang. Setidaknya yang nggak ada lagi lawannya. Ya. Tetapi pada akhirnya ini mungkin adalah sesuatu yang dipandang positif oleh sebagian kelompok. Sekali lagi ini sudah tidak musalamat, tapi dipandang agak-agak oleh kelompok yang lain. Agak-agak dalam artian, loh ya masa nggak capek
lawannya sudah nggak ada, masih terus bertarung melawan siapa? Tapi bagi satu sisi itu nggak bertarung, itu mengedukasi, mendidik gitu, atau menyampaikan kebenaran. Oh ya, itulah yang saya bilang di bagian itu ya nggak ada musalamat mungkin. Tetapi yang jelas ada musalamat itu sudah nggak ada yang tertarik menanggapi Kiai Haji Imaduddin secara serius, apalagi dari tokoh-tokoh yang minimal selevel, apalagi yang di atasnya. Yang muncul adalah hanya riak-riak dari YouTuber, itu pun kalau mereka sempat. Kadang juga sudah jarang. Itu pun tanggapannya juga begitu-begitu aja, ada video kadang nggak ada orangnya, suara aja. Dan ini juga mengkonfirmasi bahwasanya sejauh ini ya letupan atau ledakan atau efeknya itu ternyata ini mungkin lagi-lagi tidak ada musalamat, mungkin lagi-lagi kita tidak sepakat, mungkin bagi sekelompok orang ini dianggap sudah berimbas luar biasa, bahkan Habib-Habib sudah mau dipulangkan ke Yaman mungkin. Tapi bagi yang menyaksikan langsung, ya kalau kita lihat peristiwa haul-haul, ya begitu, ya nggak ada yang berubah. Ya haul guru sekumpul, haul terbesar juga yang diundang ya Habib-Habib lagi, kelompok mereka kayaknya nggak ada. Kalau Gus Fuad kan memang tidak mau ya. Kalau tidak mau gimana mau diundang ya? Udah jelas tidak mau ya tidak akan diundang juga. Kiai Haji Imaduddin juga mungkin diundang tapi tidak datang, atau mungkin tidak diundang tapi mau datang, atau mungkin tidak mau datang tidak diundang. Semuanya mungkin saja. Ini tidak ada musalamat dan tidak penting juga masalah ini. Jadi saya tekankan musalamat antara kita, kesepakatan yang mesti kita terima adalah sudah tidak muncul lagi penolakan-penolakan dari orang-orang yang selevel dengan Kiai Haji Imaduddin. Satu-satunya kemunculan penolakan-penolakan itu hanya dari channel-channel YouTube. Itu pun channel-channel kecil-kecil saja, dengan konten-konten yang begitu-begitu saja. Sementara kalau dari kelompok Kiai Haji Imaduddin secara YouTube masih masif, atau kalau Kiai Haji Imaduddin juga mungkin masih masif keliling ceramah dengan narasi yang tajam, dahsyat, Pak Alawi bukan cucu Nabi. Ya mungkin 3 tahun memang bukan waktu yang singkat. Nah, setidaknya kalau mengukur dari sejak kapan Robito Alawiyah berdiri itu, ya anggaplah sama dengan waktu berdirinya NU atau sebelumnya atau sesudahnya. Sampai sekarang kan sudah puluhan tahun Pak usianya. Ya mungkin tidak bisa ditumbangkan dengan 3 tahun. Mungkin butuh 30 tahun. Mungkin butuh 60 tahun. Atau 90 tahun. Ya ditunggu-tunggu saja. Siapa tahu nanti pada akhirnya tumbang-tumbang juga. Noba Alawi yang makhluk Allah. Bukan Allahnya. Nggak mungkin nggak bisa tumbang. Akan tumbang. Semuanya akan tumbang. Nggak tumbang nasabnya, meninggal orangnya. Jadi apa yang kita targetkan di dunia itu ya ingin apa bahasanya ya, mencapai sesuatu itu ya tinggal menunggu saja, walaupun memang kadang tidak cukup 30 tahun juga ya. Tapi mungkin kalau mau mempercepat ya mungkin langkahnya semakin dipercepat, semakin digaungkan lagi, siapa tahu nanti muncul lagi. Kenapa? Karena isu ini akan hidup membesar lagi, tulisan Kiai Haji Imaduddin akan bertebaran lagi. Kalau sudah ada tokoh besar yang berbicara. Kalau tidak ada, tidak mungkin. Kiai Haji Imaduddin tidak akan nanggapi YouTuber kan. Ya sekali 2 kali saja. Jadi seperti api yang tidak ada kayunya lagi, ya apa kabar apinya? Ya kalau bahasa sederhananya kan nanti mati sendiri. Tapi siapa tahu mereka saling berbagi. Ada yang menjadi kayu. Atau jangan-jangan ini apinya api abadi, nggak pakai kayu. Tidak besar tapi tidak mati. Ya bisa jadi begitu. Itu pun bukan musalamat ya. Itu hal-hal yang mungkin tidak sama kita berpendapat ya. Jadi begitu, saya masih mendoakan saja semoga semuanya melihat kebenaran itu sebagai kebenaran lalu mengikutinya, melihat keburukan sebagai keburukan lalu menjauhinya, karena itu adalah anugerah terindah. Itu sesuatu yang berharga sekali, sampai-sampai Rasulullah SAW itu mengajarkan kita berdoa meminta itu. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tibah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Kalau kita bahasakan gampang, ya Allah jangan sampai mata saya saru, ini tai kucing bukan coklat, ini tai kambing bukan bubble, bukan bubble. Warna boleh sama, rasa tidak mungkin sama. Yang satu pahit ya, beracun, yang satu
manis. Ya. Jangan sampai kita masuk kepada khonatni aina ya. Kita ditipu oleh mata kita sendiri. Nggak bisa komplain. Karena kalau ditipu orang kita bisa komplain. Kalau ditipu mata kita sendiri mau colok. Nggak mungkin ya. Allahumma hadina hadasabil.